semuanya, perkenalkan nama saya Justivita Meyertusafi. Nomor NPM saya 12114201190131. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan patofisiologi katarak yang mungkin teman-teman ada yang juga sudah tahu maupun mungkin dari teman-teman ada juga yang belum tahu. So, stay tune dan tetap menonton video ini. Yang pertama terkait dengan pengertian katarak. Menurut Evelyn Pierce tahun 2006, katarak adalah mengaburnya lensa mata pada sebagian ataupun seluruh lensa mata. Katarak bersifat kongenital dikarenakan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya adalah genetik mewarisi penyakit katarak. Yang kedua, katarak bersifat sinilis dikarenakan seorang mengalami masa degeneratif pada usia lanjut. Etiologi katarak sendiri teman-teman sangat banyak. Umumnya terjadi pada masa usia lanjut dikarenakan proses degeneratif atau penurunan fungsi organ tubuh manusia pada masa lanjut usia. Berikutnya ada pada katarak kongenital sendiri disebabkan oleh yang pertama infeksi virus pada masa kehamilan. Infeksi virus yang dimaksud yaitu yang pertama sitomegalivirus dan yang kedua campak Jerman atau yang disebut dengan rubella. Yang ketiga, penyebab dari katarak kongenital sendiri yaitu penurunan genetik dari orang tua, dan yang terakhir yaitu proses tumbuh kembang anak yang kurang efektif. Berikutnya ada faktor-faktor lain seperti traumatik, kemudian penyakit sistemik seperti diabetes mellitus dan galaktosemia. Kemudian berikutnya ada kelebihan terapi kortikosteroid atau di mana terapi kortikosteroid sendiri ini adalah seseorang yang mengonsumsi jenis obat kortikosteroid yang berlebihan. Dan yang terakhir, dari lingkungan sendiri berupa rokok dan alkohol. Perlu teman-teman ketahui bahwa rokok dan alkohol dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami katarak. Kita masuk pada jenis-jenis katarak. Menurut Henny Lukmanto tahun 2010, katarak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, katarak senilis. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, katarak senilis adalah katarak yang disebabkan oleh proses degeneratif atau penurunan fungsi kerja organ tubuh pada usia lanjut. Kemudian yang kedua, katarak anak-anak. Katarak anak-anak ini pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, katarak kongenital. Pada awal saya sudah jelaskan bahwa katarak kongenital disebabkan oleh genetik yang diturunkan dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit katarak diturunkan kepada anaknya sehingga anaknya mewarisi penyakit tersebut. Yang kedua yaitu katarak didapat. Menurut teman-teman, katarak didapat ini kayaknya baru pernah dengar. Jadi, katarak didapat ini sendiri dikarenakan seseorang yang mengalami trauma. Trauma dalam arti begini teman-teman, seperti benda asing yang masuk ke dalam mata kita sendiri. Berikutnya adalah katarak traumatik. Katarak traumatik sendiri ini disebabkan karena seseorang mengalami trauma pada lensa bola mata. Trauma dalam arti sendiri adalah kemasukan benda asing teman-teman, sehingga jika tidak kita bersihkan maka bisa menyebabkan lensa putih menjadi tidak sesuai dengan ukurannya sehingga akan muncul risiko katarak. Berikutnya adalah katarak komplikata. Katarak komplikata sendiri dimasuk ke dalam katarak yang sekunder, di mana disebabkan oleh kerja organ tubuh yang terinfeksi oleh penyakit lainnya. Yang berikutnya terkait dengan katarak akibat penyakit sistemik. Katarak bilateral ini dikarenakan seseorang mengalami gangguan sistemik seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, seperti diabetes mellitus dan galaktosemia. Berikutnya adalah katarak toksik. Katarak toksik sendiri ini jarang terjadi teman-teman, tetapi kita harus mengetahui bahwa katarak ini disebabkan oleh konsumsi difenonetrol atau suatu obat yang berfungsi untuk menekan nafsu makan teman-teman. Seperti misalnya terapi kortikosteroid yang sudah dijelaskan, ketika seseorang mengonsumsi
kortikosteroid dengan berlebihan, maka akan meningkatkan risiko terjadinya. Katarak dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu katarak kongenital, katarak juvenile, katarak senilis, dan yang terakhir adalah katarak traumatik. Untuk katarak juvenile sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, katarak metabolik, yang kedua katarak otot atau distrofi motonuik, yang ketiga katarak traumatik, dan yang terakhir adalah katarak komplikata. Apabila seseorang mengalami katarak otot atau distrofi miotonik, akan disarankan 3 pencegahan. Yang pertama yaitu komplikasi, yang kedua yaitu pembedahan, dan yang ketiga adalah pengelolaan berupa memakai kacamata apaksia, lensa kontak, lensa tanam intraokuler. Pada komplikasi yang akan terjadi pada klien yaitu pendarahan, postoperasi, glukoma, dan peradangan. Untuk pendarahan, maka akan muncul diagnosa keperawatan yaitu gangguan persepsi sensori visual. Untuk postoperasi sendiri, maka akan terjadi prolapse iris, di mana bagian iris atau jaringan dari iris yang keluar dari tempat yang seharusnya, sehingga dapat muncul diagnosa keperawatan berupa akomodasi menurun. Untuk glukoma, klien akan merasakan nyeri, sehingga diagnosa yang muncul yaitu gangguan rasa aman berupa nyeri. Dan yang terakhir yaitu peradangan, sehingga diagnosa yang dapat muncul yaitu resti. Adapun manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari katarak menurut Astria Muatopu tahun 2015 adalah yang pertama, pandangan kabur seperti berkabut, yang kedua, warna di sekitar terlihat memudar, yang ketiga, rasa silau saat melihat di tempat yang terang seperti lampu mobil, matahari, atau lampu. Yang keempat, melihat lingkaran di sekeliling cahaya atau yang sering disebut dengan halo. Yang kelima yaitu pandangan ganda. Yang keenam, penurunan penglihatan di malam hari. Dan yang terakhir, sering mengganti ukuran kacamata. Untuk mencegah penyakit katarak atau mengobati penyakit katarak, menurut Heni Lukmanto tahun 2010, ada beberapa penata laksanaan medis yang disarankan bagi pasien yang mengalami katarak. Yang pertama, pembedahan intrakapsular. Yang kedua, pembedahan ekstrakapsular. Yang ketiga, vakoemulsifikasi. Yang terakhir yaitu implantasi lensa okuler. Teman-teman, demikian video saya terkait dengan patofisiologi katarak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan jaga jarak. Lakukan 5M dan sampai jumpa teman-teman.